wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Time Travel. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya yang paling baik untuk kita bahas hari ini? Mungkin ada satu fenomena yang mungkin juga bisa kita bahas mengenai kejadian-kejadian viral tentang fenomena kendaraan-kendaraan yang masuk ke wilayah-wilayah yang tidak masuk akal. Nah, beberapa waktu lalu sempat viral beberapa fenomena semacam itu, seperti kejadian yang terjadi di hutan Blora, begitu juga dengan kejadian yang masuk ke hutan Pacet di Mojokerto, dan ada juga kejadian di hutan Majalengka. Nah, tidak semua fenomena ini akan kita bahas, tetapi kita akan mengambil salah satu saja untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dari fenomena-fenomena ini. Kita akan memilih satu peristiwa di Karet Bifak. Jadi kronologinya seperti ini. Nah, jadi menurut kesaksiannya, supir taksi yang bernama Pak Teto Desto ini mengaku dia diberhentikan oleh 3 orang wanita cantik di seputaran daerah Manggarai. Nah, singkat cerita, di perjalanan yang hening dan suasana mencekam itu, 3 penumpang itu diantar ke satu daerah di sekitar TPU Karet Bifak. Sesampainya di sana, salah satu penumpang itu kemudian keluar dan menyisakan 2 penumpang lainnya di belakang, di kursi belakang. Nah, setelah menunggu lama, Pak supir ini kemudian mulai resah dan kemudian dia melihat penumpang yang di belakang. Ketika dia melihat penumpang yang tersisa 2 di belakang itu, saat itulah dia pingsan karena menurut pengakuannya, wajah keduanya itu berubah menjadi sosok yang menakutkan. Nah, pagi harinya dia ditemukan oleh warga telah berada, mobilnya, taksinya itu telah berada di sebuah gang sempit di pemukiman sekitar TPU Karet Bifak. Nah, untuk mencari tahu lebih jelasnya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi, bagaimana ini bisa dijelaskan secara masuk akal, atau paling tidak kita bisa memahami fenomena-fenomena serupa di tempat-tempat lain melalui penjelasan dari peristiwa yang ada di Karet Bifak. Oke, teman-teman, kita bisa meminta penjelasan dari Alif dan Mas Amin untuk bisa sampai ke peristiwa Karet Bifak ini. Nah, Sobat Time Travel, bersama saya saat ini sudah ada Alif untuk bisa menjelaskan lebih jelas bagaimana kita memahami fenomena ini sesuai dengan sudut pandang kami di Time Travel melihat fenomena yang ada di Karet Bifak. Nah, kalau menurut Alif, gimana nih mengenai fenomena ini? Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Sebelum saya jawab, Sobat Time Travel, kita sudah terhubung dengan Mas Amin. Jadi ceritanya mungkin lebih akan menarik dari pandangan saya dan juga pandangan Mas Amin. Kita sapa dulu Mas Amin ya. Halo, Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif, Mas Anton. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi di episode kali ini Mas, kita lagi bahas soal mobil yang masuk Ke dimensi yang lain. Nah, masuk ke dimensi yang lain itu Mas. Nah, kalau menurut saya dulu ya Mas ya. Saya ngejawab pertanyaan Mas Anton, setelah itu baru Mas Amin. Menurut saya, si supir tadi kan memang lewatin area itu ya Mas, area pemakaman itu. Nah, di area pemakaman itu kan sebenarnya itu pemukiman di alam yang lain. Nah, kebetulan
beberapa penghuni sana lagi di luar. Oh, oke. Lagi di luar. Mereka mau pulang ceritanya. Dari apa yang saya lihat mereka mau pulang. Lalu mereka mau pulang, ya udah pas banget itu si taksi itu lewat, mereka ikut. Oh, oke. Si supir, dari yang saya lihat si supir memang lihatnya itu perempuan aja biasa. 3 perempuan ya. Penumpang kayak biasa. Penumpang biasa perempuan 3. Nah, sampai akhirnya mereka jalan ke tujuannya itu, dan di perjalanan si supir ngelihatnya kok jalanannya bagus, terus ada rumah-rumah bagus, dan itu kayaknya nggak ada nih di sekitar sini gitu. Dan dari apa yang saya lihat ternyata memang di sana tuh si supir tuh udah masuk ke ke alamnya dia gitu, dimensinya sana. Nah, si penghuni tadi itu masuk ke dimensi kita, ngelewat pakai pulang itu pakai mobil taksi. Si taksinya itu nganterin mereka pakai jalanannya mereka. Oh, pakai jalanan yang ada di dunianya mereka. Iya, makanya ketika si supirnya turun, itu kan roda bannya itu kan nggak napak ya, tapi diparit kan. Ya karena si taksi ini nganterin mereka ya ke alamnya, lewat jalanan mereka. Itu makanya pas tadi Mas Anton cerita si supir nurunin penumpang 1, pas nengok belakang yang 2 itu kan berubah. Iya, menjadi ya kayak gitu. Karena memang ya itu bukan manusia gitu. Nah, sekarang kita tanya ke Mas Amin. Mas Amin, menurut Mas Amin dari cerita tentang mobil taksi yang nganterin 3 penumpang perempuan ke daerah sekitar pemakaman itu di bilangan Jakarta, lalu supirnya itu kaget karena mobil taksinya ini masuk ke pemakaman. Menurut Mas Amin gimana? Dari pandangannya Mas Amin. Gini Mas Arif. Oke Mas Arif, begini Mas Arif pandangan Amin. Jadi manusia dan jin itu ya sama ya, punya keinginan, punya kepengen jalan-jalan. Nah, yang kita ceritakan itu sebenarnya begini, di daerah itu udah gaib ya. Jadi ada yang kepengen ke mall, ada kepengen yang ke pasar, ada kepengen yang refreshing. Nah, jam-jam tertentu itu ada yang keluar gitu dari tempatnya mereka itu. Nah, setelah itu udah beliau udah sampai di apa yang diinginkan, misalnya ke mall, mau pulang, kebetulan ada kendaraan yang mau lewat situ, jadi sekalian aja saya naik kendaraan itu. Nah, memang wujudnya manusia ya, memang betul itu wujudnya manusia, nggak kelihatan itu siapa, tetap manusia sama. Nah, masuk ke kendaraan tersebut yang taksi tadi itu, nah itu kayak manusia biasa. Nah, berapa meter itu sudah berubah, jadi udah ikut masuk ke gaib gitu loh. Nah, supir yang merasakan itu biasa, jalan biasa Mas Alif. Nah, tahap waktunya mau hampir habis masuk ke wilayah tersebut, itu sudah mulai sebenarnya alamnya sudah berubah. Alam yang itu loh, yang beda itu, tapi kan manusia biasa seolah-olah kita di jalan yang halus, lurus itu, padahal udah di alamnya mereka itu loh. Nah, itu perbedaannya gitu Mas Alif, pandangan dari Amin. Ada waktu tersendiri, mau pulang dari keluar, pulang itu Mas Alif. Oke Mas Amin. Nah Mas Amin, kalau misalnya dari kejadiannya itu kan subuh ya, dini hari ya, sekitar jam 1-an gitu ya kan. Apakah memang ada waktu-waktu tertentu di mana alam sana dan alam kita itu menjadi samar, menjadi lebur gitu? Oh gitu Mas Antoni. Jadi yang Amin tahu di alam gaib itu ya ada jam-jam tersendiri, waktu saya habis maghrib itu waktunya ada keluar, ada yang habis isya jam 7:30 keluar, nanti yang 7:30 itu nanti pulangnya mau subuh itu loh, itu baru sampai ke tempatnya beliau itu loh, mereka itu loh, itu ada jam-jamnya sendiri. Ada juga yang keluar subuh nanti pulangnya duhur gitu. Nah, kan di sana pemukiman. Yang saya lihat sih itu ada kayak apa ya? Komplek bagus, mewah gitu, real estate. Ada gerbang-gerbangnya, ada temboknya. Terus ada
ada pasarnya juga, ada tamannya, ada jalanan-jalanannya. Betul. Terus ada anak-anak yang Betul, Mas Alif, iya, betul. ada anak-anak yang mondar-mandir lah, main-main, ada kakek-kakek, nenek-nenek, ya laki-laki perempuan segala rupa ada, bahkan yang model-model kayak apa namanya? Siluman juga ada, tapi kan itu ya berbaur lah gitu. Walaupun memang di sana kayak pemukiman. Nah, dari apa yang saya lihat juga dari pandangannya Mas Amin gimana Mas berkaitan soal itu? Ini ya Mas Alif ya. Itu sangat ya percaya atau tidak percaya ya memang benar kayak gitu Mas Alif. Nah, yang Amin tahu itu orang yang 3 itu yang itu asal mulai di situ itu naik udah kendaraan ya. Jarak berapa meter itu udah masuk, sebenarnya udah masuk alam yang beda itu loh. Nah, setelah itu kan jalan lurus udah masuk, udah ikut alam-alamnya dia itu loh. Nah, setelah masuk ke gerbang, padahal udah jalannya udah nggak rata sebenarnya itu ya, terus berhenti. Nah, berhentinya itu pas di pemukiman yang Alif ceritakan tadi itu loh. Ada anak-anak main, ada bangunan yang mewah, banyak orang-orang kegiatan orang, ada yang ibu-ibu kayak kompleknya ya yang tadi duduk-duduk, ada anak main bola, terus ada yang nyapu, ada yang jemur pakaian. Itu pas sekali kayak manusia biasa itu di sana alam itu loh. Betul Mas Alif kayak gitu. Nah, kalau yang penjelasan Oke, Mas. Iya. Kalau yang lebih asiknya itu ada tamannya itu. Taman, terus ada kayak komplek itu gadis-gadisnya yang cantik-cantik sebenarnya ada. Kakek-kakek juga ada. Terus bangunannya juga kayak bangunan yang asli itu ya, anehnya itu di alam sana loh. Di alam gaib itu. Itu Mas Anton, Mas Alif. Berarti intinya alamnya mereka juga sama seperti alam kita ya Mas. Kehidupannya juga begitu, ada aktivitas dan sebagainya ya Mas Amin ya. Iya betul Mas Alif. Oke. Nah, ini ada yang menarik Mas. Saya lihat di sana itu ada tembok besar seperti mengelilingi wilayah ya pemakaman ya, kalau di alam kita pemakaman. Itu sebenarnya apa sih Mas? Ada tembok besar itu mengelilingi itu. Itu sebenarnya ya kayak udah satu komplek, jadi ada bangunan tembok yang khusus untuk area-area mereka gitu loh Mas Alif loh. Jadi siapapun yang udah melihat ya pasti udah tahu isi bangunan tersebut yang di seket itu loh, yang dikelilingi bangunan itu loh, di tembok itu loh. Jadi kalau kehendak mereka kepenginnya misalnya ada bis apa mobil apa yang mewah mereka diingini, yang pasti nanti ke situ lagi. Kapan waktunya pasti ada lagi kejadian gitu. Karena apa? Mereka juga sama kayak kita, gitu aja, butuh refreshing, butuh kayak makan, butuh ini juga itu. Berarti balik lagi ke tembok yang besar itu Mas, yang mengelilingi pemakaman itu bisa dibilang sebagai tembok apa ya Mas, shield ya? Iya. Jadi untuk yang dari luar nggak masuk ke dalam sembarangan gitu. Jadi bentuknya seakan-akan orang kalau ngeliat ke pemakaman itu ngelihatnya misalkan hantu gitu, apa pocong kayak kuntilanak apa segala macam. Jadi orang kebanyakan nggak bisa lihat bahwa di situ memang ada kehidupan juga sama kayak kita. Begitu nggak Mas kira-kira? Iya betul Mas. Jadi misalnya penampakan pocong atau makhluk yang lain di suatu tempat, pasti jelas itu ada bangunan-bangunan yang dijaga itu loh. Itu cuma untuk menghalau itu supaya jangan sembarangan ke situ, karena di situ ada pemukiman itu. Itu masalah berarti salah satu fungsi tembok itu untuk menghalau juga ya Mas ya? Pengalih perhatian gitu kan? Iya bisa kayak gitu. Oke. Terus Mas, berkaitan dengan si pemakaman itu, yang di alam kita pemakaman tapi di alam sananya, di alam merekanya pemukiman, pasti kan ada kayak ketua-ketuanya tuh Mas, ada ketua RT-nya gitu, ada yang premannya gitu. Nah, menurut Mas Amin, ada nggak makhluk-makhluk di sana
yang istilahnya menguasai gitulah. menguasai wilayah sana. Mungkin sobat time travel juga pengen tahu sedikit lah. Jelas ada Mas Olive. Ya kita kan kayak komplek ya. Jadi ada Pak RW-nya, RT-nya, warganya juga. Ada yang tunduk sama di sana orang-orang tertentu itu. Ada itu di sebelah berapa itu kamar bangunan tuh. Itu bangunan yang lebih bagus itu punya Pak RT itu, Pak RT di sana itu, Pak RT komplek itu. Itu sebenarnya kental sama kehidupan manusia biasa. Berarti di sana kan yang saya lihat juga ada kayak pasar ya Mas ya? Ada pasar, ada aktivitas warga jual beli dan sebagainya. Itu berarti mereka juga mengikuti zamannya kita ya Mas, zamannya manusia juga kan? Karena pakaiannya juga pakaian yang bagus kayak kita pakai di zaman ini gitu. Iya betul Mas Alif. Itu semua kayak manusia kita, manusia bercermin aja Mas Alif. Di sana ada baju yang warna merah, ada yang pakai baju ini kaos, sepatu, sendal juga pakai sama kayak kehidupan kita. Ya. Tuh. Berarti intinya sama seperti kehidupan kita gitu. Cuman beda alam aja Mas, mereka lebih halus gitu kan. Nah, kalau misalnya lebih halus, tapi ingat jangan menyakiti loh, nanti juga ikut dia juga merasakan sakitnya ya gitu. Berarti kalau ada orang yang sembarangan misalnya buang sampah sembarangan, ya di sana juga marah ya gitu. Sama sifatnya kayak kita. Iya. Berarti saling menghormati ya Mas intinya. Sesama makhluk yang kuasa. Iya, harusnya. Oke, harusnya begitu. Oke, gimana Mas Anton? Nah, gimana sih sebenarnya untuk menghindari hal-hal semacam itu terjadi sama kita supaya kita tidak kayak masuk ke dimensinya dia, atau bagaimana cara mengatasinya? Itu gampang Mas Anton sebenarnya Mas Anton. Sebenarnya kayak gini ya. Kalau kendaraan yang tidak mesti diikuti itu makhluk itu kayak penghuni itu kan kalau udah ada niatan baca doa itu akan lolos. Tapi kalau ada salah satu di antara satu kubu itu ada yang pikirannya kayak kurang enak kayak gimana ya, kurang enggak baca doa, itu kan nanti bisa dimasuki itu penumpang yang kayak gitu di alam gaib. Nah Mas, itu kan makhluk dari dimensi sana kan dibilangnya kan juga makhluk halus ya, makhluk dimensi yang halus ya kan. Kenapa mereka masih butuh misalnya menumpang taksi bapak itu? Kan kalau misalnya dia di dimensi halus, dia kan bisa aja kayak dari satu tempat ke tempat lain tinggal sling gitu misalnya. Bisa menghilang ya. Kenapa mereka masih butuh misalnya bersentuhan dengan alam kita misalnya? Oh gitu Mas Anton. Ini jadi mereka itu kan punya kelebihan juga Mas, keinginan juga loh Mas. Kepengen mencoba gitu loh. Jadi mereka sebenarnya melihat kita semua, tapi kita kan orang-orang tertentu yang bisa melihat. Gitu Mas, bedanya gitu. Coba itu dia kan ada kepengenan kayak gini kata-katanya gitu, daripada menghilang mendingan langsung aja coba naik ini kayak gitu, coba naik ikut ini gitu, nebeng gitu, kayak iseng gitu loh Mas. Iya. Samin, di sana tuh kan balik lagi itu pemukiman, bangunannya mungkin orang-orang sobat time travel yang nonton penasaran juga bentuk bangunan di sana tuh gimana Mas? Kalau yang saya lihat itu kan ada bentuk bangunan yang rumah yang tadi saya bilang kayak rumah modern lah gitu. Ada komplek bagusnya, ada komplek mewahnya, ada yang rumah biasa gitu, yang genteng-gentengnya biasa gitu dan sebagainya. Menurut pandangan Mas Amin gimana? Jadi di sana bangunannya memang macam-macam bentuknya. Tapi itu kan udah ikutnya di area yang tembok sekeliling itu ya, di lingkup itu ya. Itu
itu memang begitu Mas Alif. Bangunnya ada yang modern, ada yang sederhana, ada yang lebih sederhana lagi, RSSS gitu loh. Tuh. Oke, Sobat Time Travel, terima kasih atas kebersamaan kita di episode kali ini. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat buat Sobat Time Travel, supaya kita juga bisa memahami fenomena-fenomena sejenis yang terjadi di berbagai tempat. Tetap dukung kita, tonton channel kita, berikan masukan yang baik di komen. Kalau kalian suka, kalian boleh like dan share, bagikan ke teman-teman kalau memang tayangan kami bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe. Mungkin itu aja Mas Anton. Ya, oke. Kita akhiri episode kali ini. Stay safe untuk semua Sobat Time Travel dimanapun kalian berada. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.